Hai guys, breaking news di mana ada salah satu politisi Amerika yang memberikan proposal untuk memecat Gary Gensler sebagai chairman SEC. Kita akan lihat apa yang menjadi proposal ini dan ada juga update soal dokumen Hinman yang akan bisa memutarbalikkan posisi dan bisa memenangkan Ripple terhadap SEC. Berita bagus lainnya di mana Bank of China baru saja memunculkan sekuritas tertokenisasi di blockchain Ethereum. Dan tentu saja ada event malam ini yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin, yaitu berita CPI, dan kita akan lihat untuk prediksi CPI-nya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin close dengan merah, tetapi ada wick yang ke bawah. Ini menunjukkan kalau ketika harga ke bawah itu dibeli dan hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan. Untuk posisi indikator sendiri sebenarnya masih bearish, tetapi di time frame 4 jamnya ini dia dalam posisi bullish dan berada di dalam pola rising wedge ini. Pola rising wedge adalah pola yang cenderung untuk bearish, tetapi tetap tergantung kepada daerah mana dia akan breakout, apakah atas itu akan bullish dan bawah itu akan bearish. Dari indikator sendiri kalau kita lihat ini dia berada di atas 50 dan sedang mengarah ke atas dengan histogram yang hijau. Ini menunjukkan kalau di indikator 4 jamnya itu sudah mulai bullish, tetapi kita masih memiliki resistance di sekitar 26.200-an, yaitu yang ada di sini, harus dilewati agar Bitcoin bisa ke daerah yang lebih tinggi, mungkin akan retest daerah 26.800 di daerah ini. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah dari pola resting wedge ini, maka akan berpotensi untuk retest 25.200 yang merupakan support yang sangat kuat sekali. Kemungkinan besar akan ada bounce di daerah tersebut. Update Ethereum memiliki pola yang sama seperti Bitcoin, di mana harga sekarang sedang berada di support dan belum ada kenaikan yang terlalu signifikan. Kemarin close dengan merah sama seperti Bitcoin, hari ini ada sedikit kenaikan. Dari time frame 4 jamnya ini, itu dia lebih lagging dibandingkan dengan Bitcoin, jadi lebih telat, tapi dari MACD-nya itu mengarah ke atas dan RSI juga perlahan-lahan mungkin akan retest daerah 50 ini. Breakout yang berhasil daripada pola yang satu ini itu akan membuat harga Ethereum bisa ada potensi retest daerah 1850-an. Dari situ kita akan lihat apakah dia mampu melakukan breakout atau kembali rejected. Kalau kembali rejected maka kita harus retest lagi di daerah 1700-an. Kalau misalnya terjadi breakdown, maka akan ada potensi untuk ke daerah 1600-an, di mana ini akan bisa menjadi support yang kuat karena ada garis yang sudah lama menopang harga Ethereum terakhir di tanggal 10 Maret di week yang satu ini, dan bisa ada kemungkinan juga untuk mensupport harga Ethereum ketika dia misalnya terjadi breakdown ke bawah 1620, itu menjadi harganya. Ethereum Bitcoin masih mengalami perlemahan dan tampaknya akan meretest daerah ini 0,066. Belum ada tanda-tanda bullish untuk Ethereum Bitcoin, jadi Ethereum akan lebih lemah dibandingkan dengan Bitcoin. Dan sekarang kita akan melihat untuk berita di mana lawmaker atau pembuat hukum Warren Davidson dia memberikan proposal SEC Stabilization Act untuk melakukan restrukturisasi ulang Departemen SEC dan memecat Gary Gensler. Pasar modal Amerika Serikat harus diproteksi dari ketua yang tirani, termasuk yang sekarang sedang berkuasa. Waktunya untuk melakukan reformasi yang sebenarnya dan memecat Gary Gensler sebagai chairman SEC. Dia akan memperkenalkan sebuah legislasi untuk memperbaiki tindakan sewenang-wenang oleh yang berkuasa sekarang dan memastikan adanya proteksi kepada market untuk tahun-tahun ke depan. Politisi yang lain juga, Tom Emmer juga akan bergabung dengan gerakan ini, di mana strukturisasi ulang ini itu mempropos kalau seluruh pembuatan peraturan, penegakan peraturan tersebut dan investigasi harus dikondak atau diawasi oleh 6 komisioner. Di mana struktur sekarang, Gary Gensler sebagai ketuanya, dia membawahi 4 komisioner. Proposal yang baru ini 6 komisioner itu mengawasi executive director. Hal ini akan mencegah ketua SEC untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang seperti yang terjadi sekarang ya teman-teman. Ini merupakan berita yang sangat besar sekali, menunjukkan ada gerakan yang juga tidak setuju dengan apa yang Gary Gensler lakukan,
sangat jelas kalau dia itu melakukan hal yang tidak benar, apalagi kepada kripto karena baru-baru menyerang Coinbase, Binance. Tetapi FTX sendiri tidak disebutkan, mereka tidak menggugat FTX sama sekali karena adanya kolusi yang terjadi antara SBF dan Gary Gensler tentunya. Dan bahkan ada berita di mana FTX 2.0 akan melakukan launching lagi. Sungguh berita yang absurd sekali. Masa FTX 2.0 bisa launching tetapi exchange yang lain itu tidak bisa diperbolehkan untuk beroperasi di Amerika Serikat. Yang pasti ada permainan di balik ini. Kedua legislator tersebut itu tidak mention cryptocurrency sama sekali di statement mereka, tetapi Davidson dan Emmer itu dikenal mereka itu pro dengan kripto dan kritis terhadap kepemimpinan Gensler di SEC. Saya yakin tidak hanya mereka saja yang akan berusaha untuk menghentikan apa yang Gary Gensler lakukan karena ini sangat merugikan banyak orang, termasuk orang-orang yang berada di luar Amerika Serikat tentunya, teman-teman. Jadi pasti akan ada banyak orang yang mendukung apa yang mereka lakukan ini. Ketika satu negara itu mengusir teknologi kripto yang bisa memberikan perubahan kepada masyarakat, negara yang lain justru mengemban, merangkul, dan memulai adopsi teknologi yang baru ini di negara mereka. Bank of China baru saja mengisu atau mengeluarkan notes digital sebesar 28 juta dolar di blockchain Ethereum. Mereka menggunakan Ethereum di sini. Ada 200 juta CNH yang dikeluarkan sepenuhnya digital oleh Bank BOCI. Ini merupakan institusi finansial China yang pertama untuk mengeluarkan sekuritas tertokenisasi di Hong Kong dan merupakan produk pertama di Asia Pasifik yang dibangun di atas Ethereum ya. Bekerja sama dengan UBS, kita mendorong simplifikasi aset digital dan produknya untuk customer di Asia Pasifik melalui perkembangan produk digital berbasis blockchain. Disebutkan dengan detail di sini berbasis blockchain, bukan berbasis database yang biasa. Kita sangat mendukung evolusi ekonomi digital Hong Kong dan komit kepada promosi transformasi digital dan inovasi di industri finansial Hong Kong. Ini sangat signifikan sekali, bukan hanya Bank of China saja yang mentes obligasi berbasis blockchain ini, tapi ada juga diikuti oleh bank-bank besar dan pemerintah di seluruh dunia bekerja di sekuritas tertokenisasi dan mereka melakukannya di atas Ethereum. Salah satu bank besar di Rusia, Sberbank, ini juga akan menawarkan trading aset kripto bulan ini. Tadinya dia akan merilis di bulan April, tetapi didorong sampai ke bulan Juni ya teman-teman. Token akan diisukan atau dicetak, smart contract akan dikembangkan, dan jasa perbankan, bank komersial, dan retail ini akan diintegrasikan. Sberbank percaya dan menggunakan sistem blockchain untuk urusan finansialnya. Awalnya mereka berusaha untuk memunculkan stablecoin mereka sendiri di tahun 2021, tetapi waktu itu tidak bisa, namun mereka tidak berhenti dan mengembangkan sesuatu sehingga pada akhirnya mereka bisa memunculkan platform trading aset digital ini. Ini adalah hal yang sangat bullish sekali. Negara-negara lain itu mengadopsi teknologi yang baru ini, bullish untuk Bitcoin dan kripto secara jangka panjang. Dan akan ada berita CPI di malam ini, di mana sebelumnya itu untuk US CPI month to month per bulannya 0,4%, diprediksi turun ke 0,2%. Year to year per tahunnya sebelumnya 4,9%, diprediksi 4,1%, dan core CPI month to month tetap sama di 0,4%. Dari Trueflation sendiri memprediksi kalau CPI year to year-nya itu bisa ke 2,77%, sangat rendah sekali dibandingkan dengan yang diprediksi di sini. Kalau misalnya lebih bagus daripada forecast, lebih rendah, maka akan sangat bagus atau bullish untuk kripto ya teman-teman. Kita akan pantau dan lihat hasilnya jam 7.30 malam ini, yang tentu saja akan memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Tidak disarankan untuk melakukan trading futures di masa-masa tersebut. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.